Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinar Hafiz. Saya dari kelas D angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah kimia klinik dengan menjelaskan salah satu materi yaitu spesimen urin. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang kimia klinik, yaitu kimia klinik itu sendiri membahas tentang berbagai jenis zat-zat kimia yang terdapat dalam darah, serum, plasma, urin, cairan, lambung, feses, dan lain-lain pada keadaan normal ataupun keadaan abnormal. Pada pelayanan kesehatannya itu sendiri terbagi menjadi dua. Pertama, laboratorium klinik, yaitu pelayanan kesehatannya diupayakan penyembuhan dan pemulihan. Sedangkan pada laboratorium kesehatan peningkatan kesehatannya dengan pencegahan penyakit. Laboratorium itu sendiri adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita dapat berupa urin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesimen urin. Urin adalah sisa material yang diekskresikan oleh ginjal dan ditampung dalam saluran kemih hingga akhirnya dikeluarkan oleh tubuh melalui proses urinisasi dalam bentuk cairan. Urinalisis adalah pemeriksaan sampel urin secara makroskopik, kimia dan makroskopik untuk screening infeksi saluran kemih, penyakit ginjal dan penyakit organ lain yang didapat dari metabolit abnormal urin penderita. Dalam urin mengandung zat-zat seperti air sebanyak 95%, urea, asam urat, dan amonia. Ketiga, zat warna empedu. Keempat, garam mineral terutama NaCl. Kelima, zat-zat bersifat racun seperti sisa obat dan hormon. Cara pengambilan urin dapat dilakukan. Pertama, cuci tangan Anda sampai bersih. Kedua, bersihkan organ kelamin dengan tisu pembersih yang steril. Ketiga, saat buang air kecil, buanglah urin di wadah steril khususnya yang sudah disediakan. Usahakan agar tidak menyentuh bagian dalam wadah sampai karena dapat menyebabkan kontaminasi. Cara pengumpulan urin 24 jam adalah: pertama, pada hari pengumpulan pasien harus membuang urin pagi pertama. Catat tanggal dan waktunya. Semua urin yang dikeluarkan pada periode selanjutnya ditampung. Jika pasien ingin membuang air besar, kandung kemih harus dikosongkan terlebih dahulu untuk menghindari kehilangan air seni dan terkontaminasi feses pada sampel urin wanita. Keesok paginya, tepat 24 jam setelah waktu yang tercatat pada wadah, pengumpulan urin dihentikan. Spesimen urin sebaiknya didinginkan selama periode pengumpulan. Selanjutnya, cara pengambilan sampel urin pada pasien wanita. Pertama, pasien harus mencuci tangannya dengan memakai sabun. Kedua, bersihkan labia dan vulva menggunakan kaca steril dengan arah dari depan ke belakang. Ketiga, bilas dengan air bersih dan keringkan dengan kaca steril yang lain. Keempat, selama proses ini berlangsung, jari tangan jangan menyentuh daerah yang telah dibersihkan. Kelima, keluarkan urin. Aliran urin yang pertama dibuang. Aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah steril telah disediakan. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Wadah ditutup dan segera dikirim ke laboratorium. Selanjutnya, cara pengambilan urin pada pasien pria. Pasien harus mencuci tangan dengan memakai sabun. Kedua, jika tidak disunat, tarik perputium ke belakang. Keluarkan urin. Aliran urin yang pertama dibuang. Aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah steril yang telah disediakan. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Wadah ditutup rapat dan segera dikirim ke laboratorium. Selanjutnya, penanganan dan pengawetan sampel. Penanganannya yaitu
Urin yang sudah ditampung sebaiknya segera diperiksa karena jika dibiarkan lebih dari 2 jam akan terkontaminasi. Urin harus segera diperiksa. Jika lokasi laboratorium jauh, maka perkirakan jarak apabila kurang dari 2 jam dapat diletakkan pada refrigerator dengan suhu 4 derajat Celcius. Adapun jika lebih dari 2 jam dapat ditambahkan pengawet. Selanjutnya, pengawetan urin. Biasanya menggunakan sodium fluorida, formalin, HCl, boric acid, sodium karbonat, timol, natrium karbonat, asam sulfat, merkuri, dan benzoat. Adapun penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan urin. Adapun yang dimaksud dengan tes urin adalah metode pemeriksaan yang menggunakan urin sebagai pendeteksi adanya gangguan dalam tubuh. Uji sampel urin biasanya dilakukan untuk mendiagnosis penyakit yang berkaitan dengan saluran kemih. Sebagai contoh, infeksi saluran kemih, penyakit ginjal, hingga diabetes diperiksa lewat tes urin. Pasien mungkin juga akan menjalani pemeriksaan ini ketika dirawat di rumah sakit, sebelum operasi atau ketika sedang hamil. Selanjutnya, diagnosis. Adapun diagnosis spesimen urin, yaitu pertama penyakit ginjal. Salah satu tes urin yang biasanya adalah tes urin 24. Urin akan dianalisis untuk mengetahui kadar protein dan limbah produk seperti nitrogen area dan kreatinin. Kehadiran protein dalam urin mengindikasikan kerusakan ginjal. Jumlah kreatinin dan urea diekspresi dalam urin dapat digunakan untuk menghitung tingkat fungsi ginjal dan laju filtrasi glomerulus. Selanjutnya, diabetes. Tes urin bisa digunakan untuk mendiagnosis diabetes. Namun, tes ini dapat digunakan untuk memantau kadar keton urin dan glukosa urin seseorang. Saat keton menumpuk dalam darah, mereka membuat darah lebih asam. Penumpukan keton dapat meracuni tubuh dan mengakibat koma atau bahkan kematian. Keton lebih sering dideteksi dalam urin pengidap diabetes tipe 1 daripada pengidap diabetes tipe 2. Selanjutnya, hepatitis B. Penyakit hepatitis B akut dapat menimbulkan gejala seperti sakit perut, mual, muntah, warna tinja menjadi pucat, mata dan kulit menguning, serta perubahan warna urin menjadi kuning gelap. Tes urin biasanya dilakukan untuk melengkapi bukti gejala untuk mempertegas diagnosis hepatitis B secara akurat. Selanjutnya, infeksi saluran kemih. Gejala ISK berupa rasa nyeri saat buang air kecil dan urin dapat mengandung sel darah merah, bakteri, dan sel darah putih yang menunjukkan adanya infeksi pada saluran kemih. Urin yang dikeluarkan bisa berwarna hijau karena mengandung nanah. Selanjutnya, pengobatan. Pengobatannya itu salah satu penyakit ginjal. Pengobatan penyakit ginjal bertujuan untuk meringankan gejala, mengatasi penyebab, memperlambat perkembangan penyakit, dan mencegah komplikasi. Secara umum ada beberapa pilihan pengobatan yang dapat dilakukan, yaitu 1. Obat mengontrol tekanan darah tinggi seperti ACE inhibitor dan agnesi 2 reseptor blockers. Kedua, obat untuk mengontrol kadar kalium di dalam darah. Ketiga, antibiotik. Keempat, diuretik. Kelima, analgetik. Keenam, obat untuk melemaskan otot saluran kemih. Kedua, diabetes. Pengobatan diabetes tipe 1 antara lain pemberian insulin untuk mengontrol glukosa darah dengan cara disuntikan pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter.
Pengobatan diabetes tipe 2 antara lain pemberian obat antidiabetik oral seperti golongan sulfonylurea yang bekerja merangsang sekresi insulin pada pankreas dan golongan binguade yang bekerja dengan menghambat produksi glukosa pada hati. Ketiga, hepatitis B. Pengobatan hepatitis B antara lain pemberian vaksin globulin imun hepatitis secara injeksi serta pemberian kurkumin secara oral. Keempat, infeksi saluran kemih. Pengobatan ISK antara lain pemberian antibiotik, analgetik, antidepresan, pemberian cairan khusus seperti dimetil sulfosida untuk membersihkan kandungan kemih. Faktor pencetus. Ada beberapa faktor yang secara umum bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit ginjal, yaitu pertama, penderita diabetes, hipertensi, penyakit jantung atau penyakit hati. Kedua, memiliki keluarga yang juga menderita penyakit ginjal. Ketiga, mengalami infeksi saluran kemih atau infeksi ginjal yang berulang. Keempat, menderita obesitas memiliki pola makan yang tinggi kandungan garam atau gula. Selanjutnya, memiliki kebiasaan jarang minum air putih sehingga meningkatkan risiko kekurangan cairan. Faktor pencetus yang untuk diabetes tipe 1. Pertama, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1 penderita infeksi virus. Kedua, diabetes tipe 1 banyak terjadi pada usia 4-7 tahun dan 10-12 tahun. Walaupun diabetes tipe 1 dapat muncul pada usia berapapun. Kedua, diabetes tipe 2, kelebihan berat badan, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2, tipe 2 usia, menderita tekanan darah tinggi, memiliki kadar kolesterol trigliserida abnormal. Hepatitis B. Pertama, hubungan seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik tidak steril, darah atau cairan tubuh lainnya yang telah terinfeksi virus hepatitis B. Keempat, tinggal dengan pengidap penderita hepatitis B kronik. Kelima, bayi yang dilahirkan oleh ibu pengidap hepatitis B. Keenam, bepergian ke daerah yang tinggi akan infeksi hepatitis B seperti Afrika, Asia Tengah, Asia Tenggara, serta Eropa Timur. Selanjutnya, infeksi saluran kemih. Pertama, tidak membersihkan kelamin dengan benar, tidak buang air kecil setelah berhubungan seksual, kurang minum air, sistem imunitas, penyakit penghambat urin, penggunaan alat kontrasepsi, dan selanjutnya pemasangan kateter. Adapun keluhan yang dapat terjadi, pertama, perubahan warna pada urin, termasuk urin keruh atau tercampur dengan darah. Kedua, muncul nyeri pada punggung bagian bawah. Nyerinya dapat menjalar ke perut bawah atau selangkangan. Ketiga, muncul nyeri saat buang air kecil. Keempat, muncul kram otot dan kedutan. Mual, muntah, kehilangan nafsu makan, sering merasa kelelahan dan sesak napas. Dan terakhir, peningkatan tekanan darah. Ada beberapa gejala diabetes tipe 1 dan tipe 2, yaitu pertama, sering merasa haus, frekuensi buang air kecil meningkat, terutama pada malam hari, rasa lapar yang terus-menerus, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, lemas, dan merasa lelah. Selanjutnya, ada beberapa gejala muncul pada penderita hepatitis B. Pertama, mual, muntah, demam, kelelahan, feses berwarna pucat, urin berwarna gelap, nyeri perut, nyeri sendi,
kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, mata dan kulit berubah menjadi kekuningan. Gejala infeksi saluran kemih pada orang dewasa antara lain: pertama, rasa nyeri atau sensasi terbakar pada saat buang air kecil. Kedua, frekuensi buang air kecil meningkat, tapi hanya sedikit urin yang keluar. Rasa tidak nyaman di perut bawah dan panggul. Urin berwarna gelap dan bau tidak sedap. Terdapat darah di dalam urin, demam, dan tidak enak badan. Gejala infeksi saluran kemih pada anak yaitu pertama, demam, sering ngompol di siang hari, tubuh mudah lelah, nafsu makan berkurang, rewel, dan muntah. Itulah dari materi spesimen urin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.